wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Gita Saribulan dan saya Elisiti Mahmuda dan saya Yatin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Er. Waalaikumsalam Bu Ita. Gimana kabarnya Bu Er? Alhamdulillah baik Bu Ita. Ita sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik Bu Er, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini ya Bu. Ya. Pada coaching hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa sih yang Ibu akan kembangkan pada coaching hari ini? Ya baik, terima kasih Ibu Ita. Mungkin ya potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mungkin ya kehadiran. Nah kemudian selain itu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya bagus. Berikutnya pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang akan Ibu observasi? Ya baik ya. Mungkin untuk kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif ya Bu ya. Dan selain itu akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya baik. Jadi di sini ya saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu, observer. Baik, demikian dulu ya Bu, pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik, terima kasih Bu Ita atas kesempatannya. Sama-sama Bu Er. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yatin. Waalaikumsalam Bu El. Ya bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Kabar Bu El? Alhamdulillah baik juga. Nah ngomong-ngomong nih Bu Yatin, katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan pada hari ini? Bu. Oke, nah mungkin nanti kita bisa membahasnya ya Bu ya. Tetapi di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja ya Bu ya. Nanti bisa menyampaikan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan saya di sekolah ya Bu. Kok dari tahun ke tahun pembelajarannya ceramah aja tanpa ada perubahan. Jadi kan kalau misalnya ceramah anak-anak ngantuk lah, tidak diamlah di kelas, tidak aktif. Nah, jadi gimana ya menurut saya itu jadi agak-agak risih gitu Bu memikirkannya. Mungkin seperti itu pas saat saya ini kali ini ya Bu ya, galau gitu. Oke, jadi kalau saya garis bawahi di sini ya Bu ya, berarti permasalahan yang Ibu hadapi ini mungkin terkait pembelajaran dari rekan-rekan atau guru ini kurang bervariatif, mungkin seperti itu ya. Betul Bu, Ya. betul. Nah, jadi kira-kira nih dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan ini yang saya harapkan itu mudah-mudahan itu bisa membantu saya mendapatkan perubahan kalau misalnya terjadi terkait dengan masalah yang saya hadapi itu. Nah, jadi di sini mungkin harapannya ada perubahan mungkin ya Bu ya. Iya, Nah, betul. kira-kira ya perubahan seperti apa sih yang diharapkan oleh Ibu atau yang ingin Ibu dapatkan? Apa ya Bu ya, kalau dilihat karena mungkin memang mereka itu kan masih
baru juga ya, ada yang masih baru, ada juga yang memang senior ya. Mungkin perubahannya ya dari segi metode pembelajarannya itu bukan hanya ceramah saja gitu. Apalagi untuk yang rekan-rekan saya yang masih baru itu mungkin melek dengan internet gitu ya, dengan digital. Jadi mungkin variasi pembelajaran itu lebih terjangkau lagi. Karena memang tidak sedikit yang senior itu bilang baru pasti seperti itu Bu. Jadi kadang saya susah untuk memberikan apa ya masukan teman-teman saya seperti itu. Oke, nah jadi dari yang Ibu baru sampaikan tadi ya, pembelajaran dengan menggunakan variasi metode mungkin ya Bu ya, kemudian ada modelnya juga, kemudian mungkin medianya, nah itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang Nah oke, nah jadi dari yang Ibu baru sampaikan tadi ya, mungkin pembelajaran dengan menggunakan variasi metode ya Bu ya, kemudian selain itu mungkin modelnya juga, atau media itu bisa dikatakan itu adalah apa ya, kondisi yang ideal ya Bu ya. Nah berarti kalau kira-kira nih kalau di level ini berada di level berapa ya Bu ya? Saya rasa itu masih di level 5 ya Bu ya, karena memang masih sebagian besar itu metodenya gitu aja gitu. Jadi sistemnya masih ceramah. Ya. Oke, nah sekarang ini kan ada di level 5 ya Bu ya. Sekarang ini, nah kira-kira akan ditingkatkan ke level berapa gitu ya Bu ya? Kalau bisa ya semaksimal mungkin ya Bu ya, tapi mungkin bisa bertahap dulu lah. Mungkin 1-2 tingkat ke perubahannya mungkin ke 7 dulu lah, misalnya bisa dilaksanakan. Baik, nah nanti sih kan ada ini peningkatan level itu ya. Nah kira-kira nih usaha apa yang akan Ibu lakukan agar dapat menciptakan atau merubah level tersebut? Saya pikir itu sih baru mungkin mentoring atau pendekatan personal dulu ya Bu ya, secara face to face, mungkin berbagi pengalaman praktik lainnya, mungkin yang sudah saya alami bisa di-share ke teman-teman saya gitu ya. Terus kalau misalnya memungkinkan ya kita mengadakan pelatihan atau workshop juga yang memang bisa diaplikasikan ke sekolah. Ya, oke. Jadi untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan? Nah kemudian bisakah Ibu dan teman-teman itu melakukan hal tersebut? Mungkin ke konsul dulu ke pas sekolah ya, karena memang kalau misalnya kita tidak diizinkan ya tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi hanya sebagian kecil saja yang bisa saya mungkin kasih support atau sharingnya mungkin yang bagian berbagi kecil saja gitu, bukan ke hal yang semuanya. Mungkin seperti itu yang saya pikirkan saat ini gitu ya Bu ya. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi mungkin Ibu nanti pengen merencanakannya terlebih dahulu, konsultasi dengan kepala sekolah ya tentang pendampingan ataupun workshop yang ingin Ibu sampaikan. Nah dari ketiganya ini ya kira-kira ya untuk saat ini lebih nyaman yang mana ya Bu ya? Apakah mentoring, apakah workshop ataupun yang lainnya? Mungkin yang langkah cepatnya itu atau awalnya itu mungkin bisa ke pendekatan dulu ya Bu ya, personal, face to face, tentang keluh kesahnya gimana, kemudian bagaimana caranya membuat pembelajaran yang bervariatif, mungkin seperti itu. Nah, jadi di sini untuk melakukan hal tersebut kita butuh support ya Bu ya? Iya betul. Atau memerlukan bantuan. Nah, siapakah atau gimana nih Bu yang akan membantunya nanti? Kebetulan ada rekan saya memang beliau itu mudah-mudahan bisa membagikan ilmunya ya, cuma mungkin waktunya aja kita harus tetapkan karena dia itu cuma beberapa hari di sekolah aja, jadi kita harus menerapkan waktunya, mencocokkan jadwalnya juga selain dari pendekatan individu yang sudah saya lakukan. Baik, di sini mungkin Ibu akan berkolaborasi Iya, dengan rekan yang lain supaya ini bisa terrealisasikan. Nah, kira-kira ini akan secepatnya Bu? Insya Allah, kalau misalnya pendekatan individu insya Allah. Iya, oke Ibu, bagus sekali ya Bu ya. Terima kasih untuk percakapannya hari ini. Nah kemudian yang akan saya tanyakan, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Mungkin merubah pembelajaran rekan-rekan saya yang tadinya ceramah jadi variatif, kemudian mungkin yang saya lakukan secepatnya itu melakukan pendekatan personal gitu ya Bu, terkait dengan pembelajaran variatif ke depannya dan berkolaborasi juga dengan Iya, oke, alhamdulillah bagus sekali ya. Jadi sekarang ini Ibu sudah mempunyai gambarannya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif ya Bu ya. Nah, oke, nanti akan saya tunggu kabar-kabar dari Ibu ya setelah melakukan mentoring ataupun workshop yang lainnya.
untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Warna, mungkin percakapan kita hari ini. Assalamualaikum Bu El. Waalaikumsalam Bu Ita. Bu El kan tadi sudah melakukan coaching ya bersama Bu Yatin. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Boleh Bu? Boleh, silakan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, baik. Nah, jadi di coaching ini ya saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya, menanyakan tentang tujuan atau identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Bagus. Berikutnya Bu El, menurut saya sebagai observer ya, berarti tadi proses coaching tadi sama Ibu Yatin sudah berjalan dengan baik dan sesuai proses alur Tirta ya. Juga Bu El juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yatin sehingga Bu Yatin bisa menemukan solusi dari permasalahan dari coaching tadi. Ya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Iya, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita ya, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Mungkin itu Ibu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik ya Bu ya. Demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat ya Bu ya bagi kita dan semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu saya. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.